kita akan mulai saja ibadah kita pada pagi hari ini. Saya katakan shalom. Apa kabar Bapak Ibu saudara kalian? Saya percaya luar biasa semua ada amin saudaraku. Haleluya, haleluya. Pada saat ini kita mengucap syukur. Kita boleh ada di rumah Tuhan. Itu karena kasih karunia Tuhan. Anugerah begitu yang luar biasa. Penyertaan, perlindungan sampai detik ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, ucapkan syukur kalau saat ini detik ini bisa beribadah, bisa berkumpul. Haleluya, haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita akan renungkan kasih Tuhan sejenak. Kita akan bersatu teduh sejenak. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Yesus untuk semua yang telah Kau lakukan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Inilah kami anak-anak Bapa memberikan pujian penyembahan yang terbaik bagi Engkau ya Yesus. Lewat mulut kami, lewat hati kami. Mari jemaat Tuhan, ucapkan syukur, ucapkan terima kasih. Terima kasih ya Bapa. Oh, terima kasih. Terima kasih ya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Terpuji namamu Tuhan. Terpuji namamu kekal selama-lamanya Tuhan. Haleluya. Kami mengucap syukur. Kami berterima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami percaya Bapa bahwa hidup kami di tangan-Mu ya Yesus. Hidup kami di tangan-Mu Tuhan. Kau yang mengatur kehidupan kami ya Bapa. Kira malam-malam karena makasih kita. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita. Berikan yang terbaik bagi-Mu. Berikan yang terbaik pujian penyembahan untuk Tuhan. Haleluya. Di tangan-Mu ini janji-Mu, senap hidupku bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau mengatur jalan hidupku, ku milik-Mu selamanya. Katakan Yesus. Yesus aku percaya, Yesus aku milik-Mu, ku hidup padamu dan hanya untuk-Mu selamanya. Bersama-sama dengan segenap hati di tangan-Mu ini hidupku, segenap hidupku bagi-Mu, untuk-Mu. Kau mengatur jalan hidupku, ku milik-Mu selamanya. Yesus aku percaya, Yesus aku percaya, Yesus aku milik, Yesus aku milik, ku hidup padamu dan hanya Yesus aku percaya, Yesus aku percaya, Yesus aku milik, ku hidup
Mari jemaat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita lebih lagi untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, hidup kami ada di tangan-Mu ya Yesus. Amin. Di tangan-Mu, ini janji-Mu. Terima kasih Bapa. Hidupku untuk memandu jalan hidupku, ku milikmu selamanya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu, ku hidup karena-Mu dan hanya Yesus aku percaya. Yesus aku kami percaya. Yesus aku milikmu, ku hidup karena-Mu dan hanya. Katakan sekali lagi, Yesus kami percaya. Yesus aku percaya. Yesus aku milikmu, ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu selamanya. Lebih lagi. Menyembah-Mu, ku menyembah. Angkat suaramu, angkat hatimu. Ku menyembah. Kami menyembah-Mu ya Yesus. Saat pagi hari ini Tuhan, ku menyembah. Kami menyembah-Mu. Ku menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Aku menyembah-Mu. Yesus aku percaya. Yesus aku milikmu, ku hidup karena-Mu dan hanya untuk. Katakan sekali lagi, Yesus aku. Yesus aku percaya. Yesus aku milikmu dan hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu selamanya. Mari kita sembah bersama-sama. Kita sembah. Haleluya. Kami mau ucap syukur. Haleluya. Kami menyembah terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terpuji nama-Mu Yesus. Terima kasih. Ku menyembah. Terima kasih Yesusku. Selamanya Kau anugerahkan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Lebih lagi kita menyembah Tuhan, lebih lagi Bapa. Aku ucapkan syukur. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Terpuji nama-Mu ya Yesus. Terima kasih ya Bapa.
kasih Yesus. Terima kasih Bapak. Ucapan syukur. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan di tempat ku sembah Yesus seumur hidup. Segala hormat pujian, segala hormat dan syukur hanya bagi-Mu, hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apa? Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan, segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Ku sembah Kau Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidup. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Haleluya, berikan Tuhan sore Tuhan kita. Lebih lagi berikan sore pada Tuhan kita. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Engkau yang layak disembah. Engkau yang layak dipuji. Oleh segenap manusia ini Bapa. Terima kasih Bapa. Raja di atas segala raja yang agung dan mulia yang kami sembah Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami ingin lebih bersuka cita lagi Tuhan. Kami ingin menari, memuji, memuliakan Engkau Bapa. Berikan kami anggur yang baru. Berikan kami hati yang baru. Untuk kami bersorak-sorai bagi nama-Mu ya Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari jemaat Tuhan yang bersuka cita katakan bersama-sama. Amin. Haleluya. 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 Ya, sebelum kita akan bersorak-sorai bagi Tuhan, kita akan bacakan kredo kita terlebih dahulu. Dalam hitungan ketiga kita akan mulai. 1, 2, 3. Kami percaya dalam ucap syukur. Ada kuasa Allah yang dinyatakan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur dalam segala hal dengan sikap ramah, penuh sukacita dan damai sejahtera. Kami percaya Yesus Kristus adalah Tuhan yang menjadikan kami anak Allah sesuai janjinya. Kami akan menyatakan sikap sebagai anak Allah dengan hidup pada tempat yang berkenan dan sesuai firman Tuhan sebagai wujud hidup kami yang lama. Kami percaya Yesus Kristus Allah kami yang kudus, maka kami anak-anaknya harus hidup kudus, menjauhi dosa sebagai wujud hidup bersih. Kami percaya Allah Bapa telah berikan talenta atau karunia kami sesuai kehendak-Nya yang harus kami kerjakan dan kembangkan bagi kemuliaan Allah sebagai wujud kami hidup rajin. Kami berjanji akan melaksanakan hukum pertama dan kedua. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budimu,
Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, sebagai wujud merawat hubungan yang ada dan apa yang sudah ada. Dalam nama Yesus kami dimampukan. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima sukacita surga. Kita bersukacita. Haleluya. Mari kita bersukacita bagi Tuhan. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasihnya di tengah banyak yang terima suka. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya, taklukkan badan yang bergelora. Haleluya. Takkan patah semangatku, takkan kekuatan. Haleluya. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Lebih bersukacita lagi, lebih bertepuk tangan bagi Tuhan. Terima, haleluya. Dapat sakit, haleluya, yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuatannya yang bergelora. Haleluya. Haleluya. Ada dalam hatiku mantap semangat, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata. Katakan sekali lagi, haleluya, haleluya. Haleluya. Dan dalam bagiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata. Sekali katakan, sukacita surga nyata. Sukacita surga nyata penuhiku. Oh, berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita lebih lagi. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Tetap bersukacita saudaraku. Kita akan lebih lagi karena gerakan Roh Allah ada di sini. Amin saudaraku. Kalau gerakan Roh Allah di sini, sukacita kita akan melimpah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Gerakan Roh Allah di sini, ada gerakan Roh Allah di sini, di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan Roh Allah, ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah. Gerakan Roh Allah di sini. Haleluya.
ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, barat, utara, dan selatan ada gerakan roh Allah. Ada gerakan sekali lagi katakan, ada gerakan roh Allah di sini. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Terima kasih ya Bapak. Oh haleluya, haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Saya percaya kalau Bapak Ibu Saudara yang berkeringat pada saat ini, berkeringat, berolahraga. Kalau pagi tadi belum olahraga, saat ini saya percaya berkeringat karena kita berolahraga. Amin, haleluya. Ya, kita siapkan persembahan kita. Sebelumnya kita berdoa dulu. Kami percaya Tuhan, setiap penyembahan kami, setiap pujian kami yang keluar dari hati kami, dari mulut kami Bapa, boleh berkenan, boleh menyenangkan Engkau ya Yesus. Ya Tuhan, pagi hari ini Tuhan, kami ingin mempersembahkan sebagian berkat-berkat yang telah Kau berikan kepada kami Bapa, di dalam setiap pekerjaan kami Tuhan. Ya Yesus, kuduskan, sucikan persembahan kami ini Bapa, jadi layak di hadapan-Mu ya Tuhan, untuk memperluaskan kerajaan tempat ini Tuhan. Kau juga memberkati Bapa setiap tangan-tangan yang memberi Bapa, dan kami juga percaya Bapa, setiap saat Kau memberkati kami Tuhan, dan juga jemaat-jemaat yang belum memberi juga Bapa, Kau akan memberkatinya juga Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami Tuhan untuk memberi, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita akan pujikan hati sebagai hamba. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa. Kemana ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia.
hati sebagai hamba yang berat dan setia padamu Bapa. Kemana ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Daya roh dan kebenaran sampai selamanya. Roh dan kebenaran sampai selamanya. Terima kasih atas persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya ajak untuk jemaat kita berdiri. Kau Bapa yang mengasihi, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untuk dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Rencana-Mu indah bagiku, Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selamat hidup, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Ku. Mengasihi, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Rencana-Mu indah bagiku, Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama
Rajaku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Hari ini kami boleh melangkahkan kaki baik yang kudus. Kami menyadari bahwa hidup yang kami lewati itu sebuah anugerah. Dan pagi hari ini kami boleh ada di tempat ini. Bukan seperti kita hidup untuk kami datang, tetapi kami menyadari bahwa dalam kesempatan yang terbaik ini untuk kami boleh beribadah kepada. Di kesanggupan untuk kami boleh memahami hidup yang kami lewati. Ini waktunya untuk kami menenangkan diri kami, menyambut firman Allah. Berbicaralah kepada kami dan kami siap. Hamba yang terbatas, taruhkan hamba-Mu di belakang sumber kebenaran-Mu. Biarlah kebenaran itu datang dari Tuhan dan memberkati kami semua. Tanpa terkecuali besar, kecil, tua, muda, lawatan Tuhan boleh terjadi pagi ini. Kami yang lemah akan kuat, kami yang sakit disembuhkan, kami yang punya beban berat Tuhan akan memberikan kelegaan. Dan kami percaya langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman-Mu kekal sampai kekal. Firman itu yang hari ini hamba beritakan untuk memberkati kami semua. Biar kami diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Yang sambut firman Tuhan, mari katakan dengan saya. Sekali lagi katakan dengan saya, amin. Beri tepuk tangan yang meriah, haleluya. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah. Yes. Jangan tangan begini, tangan. Amin, amin, amin. Silakan duduk. Ya. Ini bukan KKR, tetapi pemurahan Tuhan. Amin. Yes. Ya, terima kasih. Sebuah kesempatan yang baik. Sudah 2 tahun lamanya kita tidak beribadah, tetapi minggu-minggu, bulan-bulan ini kita mulai beribadah. Kita bersyukur kepada Tuhan. Oleh anugerahnya kita diberikan kesempatan untuk kita beribadah kepada Tuhan. Sebuah kesempatan pengurus dan Bapak Gembala memberikan kepercayaan untuk saya berkhotbah di pagi ini. Saya minta maaf para wel, para senior. Pakai begini, saya pakai begini, kayaknya agak kurang mantap begitu ya. Oke. Tadi itu saya mau pakai kayak begini, tetapi saya bayar. Kenapa saya bayar? Gembala kemarin pergi pakai baju begini, saya harus pakai begini, begitu. Kita main bayar-bayaran, boleh kan? Oke, kita langsung saja. Nanti persoalannya belakangan. Kita mau waktu berjalan. Firman Allah hari ini Yohanes pasal yang ke-16 ayat 4 sampai ayat yang ke-7 kita akan lihat sama-sama. Yes. Jangan dulu bos. Ya. Nanti kalau saya sudah angkat tangan baru keluarkan ini. Jangan sembarang keluar. Makanya rahasia itu. Oke, kita buka dulu dalam Yohanes 16 ayat 4 sampai ayat yang ke-7.
bukanya yang ini ayatnya ini saja. Boleh Alkitab dibukanya di sana supaya kita bisa baca sama-sama. Oke, kita sabar dulu nanti kalau sudah dibuka. Oke. 4, 5, 6, dan 7. Nah, Yohanes 16. Jangan 14. 16. 16, 4, yes, ini. Saya akan baca ayat 4, 5, 6, yes. 6 dan ayat yang ke-7 kita akan baca bersama-sama. Amin. Bilang sama-sama amin. Oke. Ayat di sana bilang begini. Tetapi semuanya itu kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakan kepadamu hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Ayat yang kelima. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemanakah engkau pergi? Ayat yang ke-6. Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Sekarang sama-sama ayat yang ke-7. 2, 3. Ulangi lagi kita baca ayatnya. Adalah lebih berguna. Itu saja kita baca. 2, 3. Aku pergi. Yes, udah itu saja. Jangan terlalu panjang-panjang. Ya. Ayat itu bilang begini. Lebih berguna bagiku jika aku pergi. Ini ayat ini Tuhan Yesus sedang memberikan pesan kepada para murid sebelum dia naik ke surga. Wah, aku udah tahu surga, saya belum tahu surga. Oke. Saya buka masker ya, boleh kah? Oke, diizinkan boleh. Karena nafas sudah begitu ada pakai masker. Saya buka dulu, oke, supaya suaranya agak lumayan. Ayat ini bilang lebih berguna bagi. Oke, siap. Lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jika aku tidak pergi, sepertinya ini dia menasihat, Tuhan Yesus menasihati sebelum dia pergi. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya tidak akan ngomong itu. Saya mau berbicara dalam tema saya hari ini, next, kembali kepada tema 2. Kembali. Nah, kepada laptop. Ini kepada Alkitab, sekarang kepada laptop. Oke, tema saya hari ini naik untuk sebuah alasan. Kita bertanya-tanya di dalam kehidupan ini, kenapa dia pergi? Orang yang kita sayangi, waktu dia pergi dia adalah kesedihan, bukan berkeliling daripada. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sebuah alasan kenapa dia naik ke surga, kenapa dia nggak tinggal di bumi ini. Tahukah Bapak Ibu Saudara, waktu dia naik ke surga, apa yang terjadi pada gereja mula-mula? Gereja dianiayai. Para rasul pun dianiayai waktu itu, waktu dia naik ke surga. Sebenarnya ayat ini, waktu kenaikan Tuhan Yesus atau kebangkitan kita sampaikan ayat ini. Tapi hari ini menjadi perenungan kita. Kita merenungkan kenapa dia pergi.
dia nggak ada bumi ini, bahkan kenapa dia dari Israel? Kenapa dia pergi? Waktu dia pergi, aniaya terjadi di mana-mana. Orang-orang Kristen dianiaya waktu dia pergi. Saya kembali melihat next. Salah satu kaisar yang luar biasa dalam sejarah gereja adalah kaisar Nero. Kaisar yang paling galak, yang paling kejam pada waktu itu di Roma. Itu penganiayaan yang terjadi waktu dia pergi. Ada beberapa yang saya tulis di sana. Kaisar Nero orang yang mengenai orang Kristen yang luar biasa waktu itu. Apalagi dia membakar kota Roma waktu itu dia sedang duduk. Saya baca di dalam sejarah, dia sedang duduk main musik mungkin waktu itu. Dia lihat kota Roma kayaknya sepi. Dia pergi bakar. Dia bakar sendiri. Dia bilang, bukan saya yang bakar. Itu orang-orang Kristen yang bakar. Tangkap mereka, masukin di dalam penjara, habiskan mereka. Itu yang terjadi pada masa itu. Pada masa dia. Itu pun yang terjadi bagi murid-murid waktu itu. Tetapi mungkin menjadi sebuah pertanyaan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kenapa? Maka ayat ini tadi bilang begini, ayat ini next. Ayat ini bilang apa? Namun benar kukatakan kepada, sekali lagi katakan 2, 3. Adalah lebih baik dia pergi. Kalau dia tidak pergi. Sekali lagi saya bilang, kalau dia tidak pergi, maaf kata, kalau dia tidak pergi, ini pemusik siapa? Belnya siapa tadi? Apa namanya siapa? Budi. Orang Batak atau orang Jawa? Orang Jawa coba kan. Dia orang Jawa. Belnya kalau dia tidak pergi, belnya bukan orang malaikat kalau dia tidak pergi. Oke, pemusiknya bukan dia lagi, pasti malaikat. Siapa itu? Ya, Joy, bukan Joy yang main cerek, pasti malaikat yang turun main. Kalau dia tidak pergi, halo, kalau dia tidak pergi, bukan saya yang khotbah di sini. Bukan juga Bapak Kepala yang khotbah di sini. Pasti siapa yang khotbah? Tuhan Yesus. Malaikat mana mau khotbah? Apa betul kan? Pasti Tuhan Yesus. Kita buka lain semua pada buka semua. Bawa HP semua. Itu main apa itu di belakang? Saya punya mata. Ada yang main HP begini. Nanti terakhir saya akan main HP. Pas buka online. Wih, Yesus yang khotbah. Di sana sembuh. Jika dia tidak pergi. Amin. Semua pada begini karena saya lari ke sana kemari. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Yes. Jika dia tidak pergi seperti itu yang terjadi. Para murid mereka bangga jika dia tidak pergi. Maka sebuah alasan jika dia pergi. Sekali lagi kita bersama-sama. Adalah ini. Jika dia pergi, itu sangat berguna. Mungkin kita berpikir kenapa dia pergi. Kalau dia tidak pergi, COVID tidak terjadi. COVID pertama terjadi di mana-mana? Di Wuhan. Dia bilang Cina saja tambahin lagi. Wuhan kan? Kalau terjadi di Wuhan, pasti Yesus langsung naik pesawat pergi. Sembuh. Dia tidak bilang dalam nama Yesus. Sembuh. Maka terjadi sembuh di sana. Betul? Pasti terjadi. Maka tidak ada terjadi krisis yang berkepanjangan. Dia
ada. Tetapi sebuah alasan yang kita bilang lebih baik dia pergi. Itu sebuah alasan yang kuat bagi kita sebagai orang percaya. Lebih baik dia pergi. Kalau dia tidak pergi, kenapa saya bilang begitu? Next. Ayat 7. Seakan-akan Tuhan meninggalkan para hamba. Waktu dia pergi ke sorga. Seakan-akan kita berdoa bertahun-tahun, kok nggak ada jawaban dia pergi. Lebih baik dia ada di sini. Yes. Kita dari justru berdoa yang sembuh. Aku banyak cepat berdoa yang harus cepat. Waktu kita diberkati oleh Tuhan, kenapa dia pergi? Itu sebuah alasan untuk dia bisa hidup sebagai orang percaya. Kita berdoa namun tetap penganiayaan itu terjadi. Kenapa dia pergi? Kalau dia ada di sini, dia akan bilang, "Hei, mati. Lu menganiaya orang Kristen." Mungkin kita berkata seperti itu. Sebuah alasan kenapa dia pergi. Nanti kita akan lihat. Kenapa dia pergi? Kok sepertinya krisis itu terjadi? Kok sampai kebanyakan orang meninggal? Apalagi pendeta-pendeta. Hampir 300-400 pendeta yang meninggal. COVID yang lalu. Data dari Gereja Betel Indonesia, seluruh Indonesia hampir 400 pendeta yang meninggal. Kalau dia tidak pergi, dia bilang, "Hei pendeta, engkau utusan Tuhan, engkau tetap sehat walafiat." Mungkin begitu kan. Tetapi kenapa dia pergi? Kok masalah dan persoalan itu terus berganti, silih berganti dalam kenapa dia pergi? Kalau dia ada, masalah itu kita bilang apa? Itu kecil, yes. Itu kecil baginya kalau dia tidak pergi. Tetapi sebuah alasan yang kita renungkan kenapa dia pergi. Next. Mengapa Yesus harus pergi? Ini yang kita jawab bersama-sama. Kalau dia tinggal di sini kan enak saja. Apalagi dengan sekarang. Gampang gitu ya. Yes, aku butuh ini. Yes, aku butuh ini. Tetapi saya mau bilang hari ini 2 hal saja. Jangan terlalu panjang. Oke, next. Mari sama-sama. Sebuah alasan kenapa dia pergi. Alasan yang pertama. Sama-sama katakan 2, 3. Mengingat kita akan jalan yang benar. Saya mau bilang hari ini bagi kita sekalian, fokus hidup kita selama ini apa? Kesuksesan, no problem, itu kesuksesan boleh saja. Selama kita hidup, kita cari kekayaan, boleh saja. Siapa yang gak mau kaya? Angkat tangan. Kalau yang gak mau kaya, maju ke depan, saya doain supaya kaya. Semua orang butuh itu. Kerja keras. Orang bilang banting tulang. Fokus hidup kita. Tetapi saya mau bilang hari ini. Boleh saja kita banting tulang. Kerja keras. Sampai stroke pun bisa terjadi. No problem. Tetapi fokus kita apa? Fokus kita hari ini. Apa Bapak Ibu Saudara? Bisa saja fokus kita kekayaan, kita mau sukses, kita menjadi orang yang hebat, kita diberkati Tuhan, kita punya rumah yang besar, kita punya kendaraan yang keren punya.
motor ganti-ganti, no problem. Tetapi ingat, itu bukan menjadi fokus kita dalam kita mengiringi Tuhan. Saya mau bilang hari ini bagi kita, alasan Tuhan Yesus pergi ke sorga, dia pergi mengingat kita, untuk mengingat kita jalan yang benar. Mari ulangi lagi, bilang sama-sama. Mengingat kita jalan yang benar. Kita baca Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Next. Alkitab bilang begini, jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat mana aku berada, kamu pun berada. Bapak Ibu Saudara, kenapa dia pergi? Mungkin dalam pemahaman dia pergi supaya dia menyediakan tempat bagiku. Betul, dia menyediakan tempat. Sadarkah di sana ada surga? Maka dia pergi untuk menyediakan surga itu. Sesudah kita ada dalam dunia ini, dunia akan selesai. Kemanakah kita akan pergi? Semuanya selesai, kekayaan yang kita miliki itu sudah selesai. Engkau mau kaya kan, no problem. Engkau mau bagaimana pun, no problem. Tetapi mari kita sadari fokus kita hari-hari ini. Dan dia berkata, jangan gelisah hatimu dan percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku. Dia Tuhan. Dia Allah yang pergi dengan sebuah alasan. Dia menyediakan tempat bagi kita. Dunia yang dengan segala kemewahannya akan selesai dan sirna. Pernahkah Bapak Ibu lihat waktu datang ke pemakaman? Sekalipun dia orang kaya, pernahkah dia bawa mobil masuk ke dalam liang lahat? Bapak pernah lihat? No, pernah. Pernahkah lihat dengan cincin yang begitu berlapis-lapis? Waktu kita datang lihat, cincinnya kok gak ada? Dunia ini akan selesai. Tetapi satu dunia yang dia, sebuah alasan dia pergi menyediakan rumah bagi. Mari bilang, ada rumah di sorga. Ini fokus kita. Boleh saja kemewahan dunia itu kita nikmati, tetapi yang menjadi fokus kita, yang sadar saya bilang, dia pergi supaya apa? Yang pertama supaya apa? Yang benar, jalan yang benar. Next. Pertanyaannya, apa fokus kita sekarang ini? Tidak boleh jawab dari sana dengan lantang, fokus saya kan mau ini. Tetapi lihat, next. Namun seringkali fokus kita jatuh ke dalam kesuksesan, tetapi kita lupa dengan Tuhan. Mungkin kita bilang, Bapak Pendeta lihat dari mana? Kita lihat masa para murid-muridnya. Kita baca salah satu baca Kisah Rasul 1 ayat 6. Jangan buka, salah satu baca saja. Next. Pak, waktu kita sudah berjalan terus. Kisah Rasul 1 ayat 6. Salah satu baca. Ya, ibu berdiri dengan suara yang keras. Ibu tunggu dulu ibu. Maaf, saya teriak kayak orang Batak saja. Oke. Ibu sabar, pelan-pelan bacanya. Bacanya pelan-pelan. Ya. Maka bertanyalah mereka di situ. Bapak Ibu Saudara, saya mau tanya. Bisa enggak langsung naik saja ke surga? Bisa enggak?
Tetapi kenapa Yesus buat skenario waktu itu dia suruh kumpul dulu? Itu sebuah skenario dia buat. Mari kumpul sama-sama. Kamu lihat saya akan pergi. Bisa saja karena dia Tuhan. Setuju? Setuju? Enggak setuju angkat tangan, enggak setuju. Enggak setuju angkat tangan dulu. Lihat Alkitab bilang begitu, lihat. Waktu berkumpulan mereka, ini sebuah skenario yang dibuat oleh Yesus supaya mereka tahu. Next, Ibu ulangi lagi, buka masker sedikit. Saya nggak dengar begitu. Waduh, ibu bapak dengar baik-baik Alkitab bilang. Padahal ini murid-muridnya yang sedang mengikuti dia. Mereka hidup dengan Yesus. Ibu duduk dulu sebentar, nanti saya suruh bangun. Gak apa-apa kan? Oke, terima kasih ibu. Oke. Lihat ini, Alkitab bilang begitu. Padahal ini para murid-murid. Mereka bertanya, bos, bisakah saya panggil bos? Bos, kapan kau memulihkan negeri ini? Padahal mereka tahu dia Tuhan Yesus. Fokusnya apa? Fokusnya dunia. Fokusnya apa? Kesuksesan. Kalau dia menjadi raja, Alkitab bilang, dengar baik-baik. Kalau Yesus menjadi raja, siapa menterinya? Petrus. Yohanes pasti jadi menteri karena motivasi mereka bukan fokus kepada kerajaan Allah, dengar baik-baik, tetapi kepada dunia. Makanya mereka tanya sebelum Yesus menaik ke surga, padahal mereka lihat Yesus itu bukan dari dunia, dia dari surga. Mereka tanya, Yesus kenapa kau pergi? Kau kalau masih ada di dunia, kau jadi seorang raja, saya jadi menteri. Petrus jadi menteri apa? Menteri apa? Menteri apa? Pertahanan. Kenapa jadi menteri pertahanan? Supaya dia berani potong Markus punya telinga. Itu Alkitab bilang karena mereka fokusnya bukan kepada Tuhan, bukan kepada kerajaan Allah, tetapi kepada kesuksesan, kepada kekayaan. Alkitab bilang begitu. Makanya dia harus pergi. Makanya mereka lihat dengan mata kepala mereka lihat dia harus pergi. Sebuah alasan kenapa dia pergi. Dia pergi, maka Alkitab dengan jelas berkata, udah selesai. Bapak kasih berapa waktu untuk saya? Suka-suka saya. Amin. Kenapa dia pergi? Seringkali juga fokus kita bukan kepada surga, bukan kepada kebenaran. Fokus kita kepada dunia. Itu pun terjadi kepada para murid waktu itu. Mereka bertanya kepada Yesus, Yesus kenapa kau pergi kalau kau ada di sana? Kau ada di Israel, kami menjadi menterinya. Kami menjadi duta besarnya. Kami menjadi gubernurnya. Mereka fokusnya kepada dunia. Tetapi Yesus harus pergi. Jika Yesus menjadi pemimpin di atas Israel, maka para murid-murid menjadi orang besar dan orang sukses. Itulah fokus mereka. Makanya Yesus harus pergi. Namun Yesus mau menunjukkan bahwa dia mau pindah dari dunia kepada mari katakan sorga. Mari ibu-ibu di sebelah sini bilang sorga. Kelompok ini bilang sorga. Kelompok sana bilang sorga. Makanya kita ada di dalam dunia, tetapi kita adalah milik sorga. Maka dia pergi menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Ia menunjukkan bahwa dia anak Allah yang harus pergi. Dan fokus kita selama ini mungkin kepada dunia. Maka lewat kepergiannya dia ke surga, kita mulai memahami jalan yang sesungguhnya.
Maka Alkitab bilang dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus yang pergi ke surga. Yang sekarang dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, tempat yang dia sediakan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau dia tidak pergi, dia masih ada di Israel, kita bisa jadikan Yesus sebagai gunung gunung apa? Gunung kawi. Kita bisa jadikan Yesus menjadi gunung kawi. Kita pergi ke sana, kita mencari sesuatu dari gunung. Kita mencari kesuksesan, kita mencari kekayaan. Jika dia tidak pergi, dia sudah pergi saja, orang banyak pergi ke gunung kawi, ke pohon yang besar, ke orang-orang kuat, tidak kepada jalan yang benar. Maka dia harus pergi. Dan kita boleh berpaham. Haleluya. Dia Allah yang dia pergi. Amin. Amin. Yes, next terus. Waktu berjalan terus. Jangan selalu salah fokus. Saat semua sudah selesai, kemana kita pergi? Bapak Ibu Saudara, semua yang kita lihat ini, dengan kasat mata kita lihat, waduh, kekayaannya luar biasa. Tetapi sesudah itu selesai dari sini. Kita berpikir, saya mau menjadi orang kaya, saya mau menjadi orang yang sukses, saya punya prestasi yang luar biasa, saya memiliki titel S1, S2, S3 pun jadi. Sesudah itu semua selesai. Pertanyaan, kemanakah kita pergi? Kemanakah kita pergi? Pada akhirnya kita akan berkata, inna lillahi. Adakah kita ke surga atau ke neraka? Ini dua. Makanya dia pergi, dengar baik-baik. Kebenaran. Mari fokus kita kepada Tuhan. Dia jalan yang sesungguhnya itu. Ini menjadi sebuah pertanyaan. Fokus kita hari ini. Sesudah semua yang tadi dibicarakan itu, kemanakah kita pergi? Hanya dia satu-satunya. Bilang dengan saya, hanya dia satu-satunya. Sekali lagi bilang, dia satu-satunya. Siapa kegerangannya? Yesus. Itu sebuah alasan. Maka dia harus pergi. Next. Terus. Ini saya tadi sudah bilang. Yesus satu-satunya yang kita perlukan dalam hidup. Dalam Yohanes pasal 4 ayat 6 bilang apa? Sama-sama baca 2, 3. Sekarang kalau Bapak Ibu dengar di media massa, waduh luar biasa. Ayat ini menjadi ayat favorit. Kadang-kadang kita perang dengan orang-orang luar. Saya kadang-kadang dengar, aduh, harus jalan yang benar. Apakah kita fokus kita kepada jalan yang benar? Mari umat Tuhan ada di tempat ini. Dan Alkitab sisi yang lain berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka apa? Ya, dia tidak bilang supaya, tetapi maka. Atau terbalik, cari dunia dulu baru cari surga. Tetapi kita cari Tuhan dulu baru ditambahkan. Ya. Maka ini jalan yang sesungguhnya. Dia jalan yang sesungguhnya. Kita tidak perang lagi dengan orang luar. Adakah kita jalan yang benar dalam hidup ini? Maka dia pergi. Dia menyediakan tempat bagi kita.
Next. Yang kedua, alasan yang kedua, ini yang terakhir. Maaf kata yang tidur, ini yang kedua. Bangun dari tidur, nanti saya akan ngomong tentang tidurnya. Oke, mari sama-sama bilang, 2, 3. Untuk mendewasakan para muridmu. Kenapa dia pergi? Next. Yes. Iman para murid-muridnya belum dewasa atau belum matang. Oleh sebab itu, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya berulang-ulang kali. Kita baca dalam Kisah Rasul pasal yang ketiga. Next, Om baca. Ada Alkitab? Ini tuh sama. Baca Kisah Rasul. 1 ayat yang ketiga. Kisah Rasul, oke? Yes, yes. Pada mereka yang menunjukkan dirinya terus. Penderitaannya sudah selesai, next. Dia membuktikan terus. Yes, terus. Yes. Yes. Kerajaan Allah. Terima kasih Om Dodo. Bapak Ibu Saudara coba merenungkan. Sesudah dia bangkit dari antara orang mati. Berapa kali dia menunjukkan diri, menampakkan diri kepada para murid-muridnya waktu itu. Dia terus menampakkan diri. Waktu dia mati, para murid-muridnya semua bubar. Kenapa mereka bubar? Bilang sama-sama, bayi rohani. Bilang sama-sama dengan saya, bilang bayi rohani. Mereka ketakutan. Kenapa ketakutan? Karena tidak dewasa. Kita kadang-kadang datang ke gereja, ada persoalan, kita tinggalkan gereja, tidak mau datang. Bilang sama-sama, bayi rohani. Yes. Bapak Gembala singgung sedikit, pengurus singgung sedikit, mundur. Kayak Suntung, tahu Suntung? Suntung tahu nggak? Cumi, ya betul. Kalau kita di sana bilang si Suntung, kayak cumi. Mundur. Bilang kalau yang mundur bilang bayi rohani. Enggak dewasa. Kenapa dia pergi supaya kita dewasa? Waktu firman Allah diberitakan, di belakang sedang tidur. Bilang sama-sama bayi rohani. Waktu orang sedang menyembah kepada Tuhan, dia main HP. Bilang bayi rohani. Yang ketawa itu pengalaman. Padahal berulang-ulang kali Alkitab bilang begitu. Oh, permisi kasih minum saya. Tidak apa-apa kan saya ke bawah. Bolehkah? Senyum dulu. Oke, saya naik lagi. Dia berulang-ulang kali, lihat Alkitab bilang. 40 hari dia berulang-ulang kali menyampaikan firman Allah. Kenapa? Karena para murid-murid waktu itu mereka bubar. Mereka tidak percaya lagi. Apalagi ini. Sesudah dia mati, kita bubar. Dia bangkit, apalagi ini. Mereka tidak dewasa. Makanya sebuah alasan dia mengumpulkan mereka. Dia harus pergi, dia bilang, aku dari Bapa. Supaya kamu dewasa. Salah satu contoh Thomas. Nama saya Didimus. Jadi korban.
Thomas yang disebut Didimus, Alkitab bilang begitu. Saya korban. Kenapa waktu Paskah Didimus menjadi korban? Kenapa? Dia bilang, aku melihat dulu baru percaya. Kalau aku tidak melihat, aku percaya. Karena bayi roha enggak dewasa. Tetapi tahukah Bapak Ibu Saudara, para murid-murid waktu itu, sesudah dia pergi, apa yang terjadi? Thomas menjadi seorang penginjil yang luar biasa. Petrus menjadi seorang yang luar biasa, tetapi waktu dia menjadi seorang murid bersama dengan Tuhan, dia berapa kali dia menyangkal Yesus? Berapa kali? 3 kali dia menyangkal Yesus, tetapi Yesus pergi. Maka dia menjadi seorang penginjil yang luar biasa. Sekali khotbah, berapa yang bertobat? 3.000 bertobat. Kenapa alasannya? Karena dia pergi. Dengar baik-baik. Maka para murid-murid waktu itu, sekalipun mereka mengalami penganiayaan, tetapi Yesus pergi. Ada janji yang dia janjikan. Aku akan mencurahkan rohku ke atas kamu, maka kamu menjadi kuat. Maka sebuah alasan yang penting bagi kita. Dia pergi. Dia tidak di Israel lagi, dia pergi. Supaya kita menjadi dewasa. Alasannya Bapak Ibu Saudara, sebagai orang percaya, mari kita katakan, tidak melihat. Tetap, sekali lagi, meskipun melihat, tetap percaya. Itulah orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Thomas waktu itu kekhawatirannya terjadi dalam hidupnya. Tetapi waktu dia pergi, Roh Kudus dicurahkan. Menjadi seorang penginjil yang luar biasa. Dari Roma sampai ke Asia Kecil. Dia memberitakan Injil dan banyak orang bertobat. Itulah Thomas. Kenapa dia waktu Yesus pergi? Ingat baik-baik. Dia pergi, maka kita ini ada di tempat ini. Kita menjadi dewasa di dalam dia. Kita boleh mengenal dia sebagai Tuhan dalam hidup kita. Itulah alasan dia pergi. Next. Iman para murid belum dewasa, matang oleh sebab itu Yesus menampakkan diri kepada para muridnya. Next, terus mulai. Mengapa? Ujian itu silih berganti. Datang di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita berkata, waduh saya ini orang yang setia beribadah kepada Tuhan. Jam 2 pun tak henti-hentinya. Pagi berdoa, siang berdoa, malam berdoa. Kok datang lagi? Ujian dalam. Dengan baik-baik. Ujian membuat imanmu semakin murni. Maka dia pergi. Ada ujian di sana sini. Ada persoalan yang kau hadapi hari-hari ini. Dengan baik-baik. Di sanalah imanmu menjadi murni. Engkau tidak tidur lagi tak kala engkau datang beribadah. Engkau merenungkan firman siang dan malam. Imanmu semakin murni di hadapannya. Yang berikutnya, kenapa ujian silih berganti datang? Next. Karaktermu mulai berubah. Bilang dengan saya, karaktermu berubah. Yes. Karakter yang mungkin hari-hari ini keras. Tetapi waktu dia pergi, Roh Kudus itu dicurahkan. Maka karakternya mulai berubah. Para murid pun waktu itu, waktu dia bangkit dari antara orang mati, mereka berubah kembali kepada habitatnya lagi. Tetapi sesudah dia naik ke surga, karakter mulai mereka berubah. Saya berdoa hari ini, karakter kita ini, yang hanya ada sekedar kita beribadah. Kekristenan karena kita dari sana, saya lahir dari rahim orang Kristen. Hari Minggu saya menyembah, hari selanjutnya dulu. Tetapi hari itu waktu dia pergi, Roh Kudus itu dicurahkan, maka karakter kita mengalami perubahan yang luar biasa. Kita menjadi milik Kristus dan Kristus ada di dalam kita. Ujian yang berikutnya, kenapa ujian itu datang? Mari katakan sama-sama dengan saya. Kita mengenal Tuhan lebih lagi. Lebih dalam
supaya kita mengenal Yesus yang sesungguhnya. Kita lebih dalam lagi, jangan mundur-mundur, tetapi lebih dalam lagi di dalam Dia. Karena Dia pergi semua alasan supaya kita mengenal Dia. Catatan terakhir dalam Kisah Rasul pasal yang ke-7. Dia berkata kepada para muridnya waktu Dia pergi ke surga. Next, salah satu baca. Minggu yang lalu kita merayakan Pentakosta. Roh Kudus dicurahkan bagi kita semua. Baik para murid-muridnya waktu itu dijanjikan oleh Tuhan. Tetapi ayat ini mari kita baca sama-sama 2, 3. Mereka para waktu itu para muridnya bertanya, kapan kau datang, kapan kau pulihkan kehidupan ini, negeri ini. Tetapi apa yang Yesus bilang? Tetapi kalau Roh Kudus itu dicurahkan bagi kita sebagai orang percaya, maka kita menjadi orang-orang yang tahu benar jalan yang sesungguhnya itu. Maka Roh Kudus itu sudah dicurahkan hari Pentakosta. Kita merayakan Pentakosta. Kita menerima Roh Kudus itu. Kita menjadi saksi. Ini perannya orang percaya, harus bangkit menjadi orang-orang yang dewasa di dalam. Karena kenapa? Roh Kudus itu sudah dicurahkan. Amin. Yang percaya katakan amin. Roh Kudus Pentakosta itu sudah. Saya tidak bilang mau bicara, saya yang bicara dulu. Tante jangan dulu. Amin. Kita mau dicurahkan oleh Roh Kudus. Kenapa dia pergi? Sekonyong-konyong kita bilang dia tidak ada. Sekonyong-konyong dia tidak dengar doa kita. Tetapi dia pergi. Bapak Ibu sudah dengar baik-baik. Roh Kudus itu dicurahkan. Dan kita menerima itu. Dan hari ini saya percaya kita kembali dari tempat ini. Kita mengerti tentang jalan yang sesungguhnya itu. Dan yang kedua, semua kita menjadi dewasa. Sekalipun di sana sini ada ujian. Ujian untuk apa? Supaya iman kita semakin murni. Untuk apa ujian itu bertubi-tubi datang? Dalam pekerjaanku, dalam rumah tanggaku, dalam bisnisku, dalam apapun yang kita kerjakan. Dengar baik-baik. Supaya apa? Karakter kita. Mungkin tadinya kita keras. Kita nggak mau taat. Kita nggak mau dengar-dengar. Kita mempertahankan. Harus dengar saya sebagai bapak rumah tangga. Dengar saya sebagai ibu rumah tangga. Saya bekerja semakin kau dan siap. Masing-masing kita mempertahankan itu. Tetapi Roh Kudus itu yang menjadi kita. Miliki karakter Kristus itu. Dan yang berikutnya. Kenapa ujian itu bertubi-tubi datang? Supaya kita mengenal Yesus. Alkitab bilang, cobaan itu tidak melebihi dari kemampuan kita. Kristus yang ada di situ, dia menjadi pembela dalam hidupmu dan hidupku. Saya lihat waktu. Yes, udah 30 menit. Firman Allah harus 30 menit. Jangan lewat dari situ. Amin. Siap. Oke, terus sedikit lagi. Next. Halo. Tuhan Yesus memberkati. Tetapi ayat terakhir. Kalau sudah bilang Tuhan Yesus memberkati, semua senyumnya manis banget. Ayat terakhir. Ini menjadi ayat terakhir. Sekalipun Tuhan Yesus memberkati. Oke. Ayat terakhir. 1 Petrus. Para WL Singer, mari maju ke depan. 1 Petrus 5 ayat yang ke-6 dan 7. Kita baca sama-sama ayat ini. Mari kita baca sama-sama 2, 3. Kitanya pada waktunya. Yes, dengar baik-baik. Alkitab bilang begini. Karena itu mari kita semua rendahkanlah diri di bawah kaki siapa, di bawah tangan siapa? Mari kita semua harus merendahkan diri di bawah tangan Tuhan. Amin. Ayat 7, ayat terakhir, baca sama-sama.
Ayat 7. Halo? Masih jangan klik-klik di situ lagi. Oke. Ayat 7. Sama-sama kita baca. Sepertinya tidak serentak. Diam, tidak serentak. Ayo serentak. 2, 3. Serahkanlah segala kekuatan kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Bilang yes. Yes. Kekhawatiran apa yang kau bawa? Alkitab bilang ini Petrus selama dia melayani Tuhan, dia dalam penjara. Ayat ini dia tulis, dia bilang serahkan segala kekhawatiranmu kepada siapa? Kepada Yesus yang naik ke surga itu. Sebab Ia yang memelihara hidupmu dan hidup. Sebuah alasan dia naik ke surga, maka dia memberi kekuatan bagimu, membuat sebuah pengharapan bagimu, memberikan kesembuhan bagimu karena dia pergi. Maka Petrus bilang, serahkanlah kekuatan. Engkau tidak sekedar engkau datang ke rumah Tuhan. Kalau engkau mau persoalan, dengar ayat ini. Ayat ini memberikan gambaran bagimu. Mari kita serahkan kekuatan. Dia Allah pencipta langit dan bumi. Dia akan mempertanggungjawabkan hidupmu dan hidup. Kita tidak sungguh mengenal jalan yang benar. Dengar baik-baik. Sebuah perumpamaan. Jika anak kita baru masuk sekolah, apakah waktu kita antar anak kita yang baru masuk sekolah, kita pergi, lu masuk saja. Begitu kita bilang, enggak. Kenapa? Karena kita sayang dia. Dia pasti, mama saya nggak bisa. Dia pasti mundur, karena dia perlu. Tetapi kalau kita sayang, kita bawa masuk dia. Dia bilang, bukankah dia sudah nangis? Kita bilang begini, orang tua bilang, ya sudah lu nggak usah sekolah, biar sampai gede. Nggak tega kan? Karena kita sayang. Yang pertama, yang kedua, waktu anak kita suruh belajar mobil, nyetir mobil. Pertama dia naik dia sudah gugup. Kita bilang apa? Udah lu nggak usah belajar. Lu sampai tua. Kita bilang begitu enggak. Kita sayang dia, kita bilang anak jalan. Besok nggak bisa, lusa bisa. Bulan ini nggak bisa, bulan depan bisa. Kita bilang dia kan? Karena apa? Kita sayang. Yang ketiga terakhir, bisa berdiri begitu kan? Bisa. Masih kuat? Kalau nggak lari dulu kesana sini dulu. Ini yang ketiga. Anak kita masih bayi, sudah 9 bulan. Waktu 9 bulan kita suruh jalan. Jalan pasti pertama apa yang terjadi? Pasti dia jatuh. Apakah kita bilang, udah nggak usah, sampai 9 tahun aku tetap gendong, mau begitu? Tetapi Bapak dan Mama, saya pakai bahasa sini, Bapak dan Mama tidak mau begitu. Dia harus terus. Sama pula Yesus. Sama pula Yesus, dia naik ke surga. Karena dia tahu, sekalipun kita menghadapi hal yang seperti tadi saya bilang, ada banyak masalah. Tetapi dia dengar baik-baik. Dia pergi untuk apa? Rumah ini. Yes. Nah, karena sudah bersama apa? Saya harus berhenti begitu. Rahasia. Mari kita bangkit. Kita harus begitu. Haleluya. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Amin. Enggak apa-apa, memang sudah selesai. Mereka udah memperingati kenapa begini. Itu malaikat. Haleluya. Mari kita naikkan pujian. Roh Kudus kau hadir di sini, mengalir di bait yang suci. Tahukah pujian itu? Pasti tahu. Perkara ajaib pun terjadi. Kuasanya mujizat menjadi nyata.
Kenapa? Oh, lagi cari di sana. Oke, siap. Haleluya. Mari kita serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Sebab Ia yang memelihara. Mari fokus kita hari-hari ini. Bukan kepada kesuksesan lagi. Bukan kepada kekayaan lagi. Bukan kepada sebuah predikat kita yang kita miliki. Tetapi mari kepada Tuhan. Fokus kita. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Sekali lagi dinaikkan pujian di Roh Kudus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa alamat tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa alamat tinggi. Kau hadir di sini. Wanita saja. Terima kasih Tuhan. Yes. Menjadi dewasa di dalam Tuhan. Kau wanita yang pujian ini, kau mendapatkan diri. Kau wanita laki-laki yang pujian ini, kau mendapatkan diri. Mari sama-sama kita katakan, ku buka hati. Ku buka hati Yesus, Roh-Mu Tuhan. Di hadapan Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus.
dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jemaat berdiam diri, para singer dan bernaikan, buka hati. Buka hati untuk kamu Tuhan. Bapa, hati kami terangkat kepadamu. Buka hati Kami membuka hati. menyembahmu Roh Kudus dicurahkan. Kami membuka hati, Roh Kudus dicurahkan. Sebuah alasan itu pergi, dan Engkau akan mencurahkan roh ke atas kami. Kami menjadi kuat. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hati menyembahmu Yesus. Penyembahan kami menjadi lain. Jamalah Tuhan yang kami lemah, penuhi Tuhan penuhi kami dengan kuasa-Mu. Allah Maha Tinggi. Bapa, kami berdoa, berkenanan Tuhan pagi ini. Engkau pergi sebuah alasan bagi kami menjadi kuat. Kami menjadi dewasa di dalam Engkau, dalam pengiringan kami. Sekalipun di sana sini ada tantangan dan persoalan yang kami hadapi, tetapi Tuhan ada di sana, menolong kami, menghibur kami, memberikan sukacita bagi kami. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman ini bagi kami semua. Tidak ada seorang pun yang terlewatkan. Roh Kudus jamah, Roh Kudus jamah, Roh Kudus jamah, Roh Kudus jamah, Roh Kudus jamah. Janji-Mu ya dan amin. Yang lemah akan kuat, yang sakit disembuhkan, beban berat, persoalan berat Tuhan beri jalan keluar. Ada kelegaan di sana. Pengenalan kami kepadamu, Engkau Yesus Tuhan. Terima kasih. Hamba sudah selesai berbicara. Roh Kudus sanggupkan kami untuk kami melewati hari-hari hidup kami. Kami tahu bahwa hidup ini singkat adanya. Kami mau fokuskan hidup ini kepadamu Tuhan, dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Yang diberkati Tuhan, mari sama-sama dengan saya. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Tuhan berkati, silakan. Luar biasa firman-Nya Pak. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Pak. Sehat selalu Pak. Kita akan mendengarkan info sepekan. Tim Saudara Eli, Asar Ibu Hombing, Wika, Firman Tuhan, Andi Sulaiman, musik tim Doa Syafaat Ibu Hombing, multimedia tim. Bagi para pelayan Tuhan yang akan bertugas untuk minggu depan, diharap untuk dapat berdoa dan berpuasa setiap hari Kamis agar pelayan kita dapat lewatan Tuhan. Untuk yang kurang tahun, selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengetahui secara rinci laporan keuangan pembangunan kolam baptis dan pengeramikan dapat dilihat di mailing gereja. Terima kasih. Salam sidang jemaat GBGBJ mengangkat hal kebutuhan perangkat musik, yakni mixer yang kemarin yang 2 minggu yang lalu yang terbakar, untuk berpartisipasi ke rekening nomor 523019151 atas nama GBI Geria Bukit Jaya. Diinformasikan bahwa gereja sedang mengadakan registrasi ulang
keanggotaan jemaat. Setiap jemaat GBJ wajib mendaftarkan ulang keanggotaannya dengan mengisi form yang disediakan atau formulir kepada Ibu Lili. Bagi jemaat yang mau mengambil bagian dalam pelayanan ASER bisa menghubungi sekretariat gereja atau departemen liturgi. Media sosial bisa di Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, dan YouTube. Terima kasih kami ucapkan untuk Bapak Franky MTH karena kami sudah sangat dihiburkan dengan gaya dan trik Bapak, terutama firman yang disampaikan oleh Bapak Franky. Semoga kami dapat diberkati Pak. Untuk itu, untuk memberikan terima kasih kita, saya minta untuk berdiri, kita beri aplaus untuk Bapak Franky. Terima kasih Pak. Kita duduk kembali. Bila mana ada jemaat Tuhan yang baru pertama kali datang ke gereja ini, kami mohon dengan hormat, silakan angkat tangan atau berdiri. Ada Pak? Ada Bu? Nggak ada ya? Terima kasih. Kita berdoa kiranya kursi-kursi yang kosong biar bisa terisi. Kiranya berkat Tuhan selalu melimpah di tempat ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita angkat pujian. Kami memuji kebesaran-Mu. Silakan jemaat berdiri. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib. Kami memuji, kami memuji kebesaran. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini, di mana Tuhan kami jemaat-jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini. Kiranya Tuhan memberi berkat buat kami ya Tuhan. Kami percaya bahwa kami tidak melihat Engkau ya Tuhan, tetapi kami percaya kiranya berkat Tuhan melimpah atas keluarga lepas keluarga di tempat ini ya Tuhan. Tuhan, mungkin banyak pergumulan yang kami hadapi keluarga lepas keluarga, baik pergumulan dalam ekonomi ya Tuhan. Kami percaya kiranya ekonomi kami, kiranya Tuhan pulihkan, biar kami Tuhan dapat memuliakan dan memuji nama-Mu ya Tuhan. Mungkin juga Tuhan kami dapat pergumulan dalam sakit penyakit. Kami percaya dalam nama-Mu ya Tuhan. Bila mana ada jemaat-jemaat Tuhan yang mengalami sakit penyakit di tempat ini, apapun penyakit mereka ya Tuhan, kami percaya biar Tuhan melawat mereka ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami juga mempunyai pergumulan keluarga lepas keluarga. Kiranya Tuhan memberkati keluarga kami masing-masing ya Tuhan. Dan juga anak-anak kami Tuhan, di mana mungkin Tuhan dalam masa pendidikan, dalam masa sekolah ya Tuhan, Tuhan ikut campur tangan atas anak-anak kami ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa buat gembala-Mu yang telah menaburkan firman-Mu pada saat ini ya Tuhan, yaitu Bapak Franky MTH. Yang berkati beliau Tuhan dalam perkobahannya Tuhan, dimanapun beliau berada ya Tuhan. Tuhan sertai beliau Tuhan. Juga Tuhan, hamba-Mu
hamba-Mu di tempat ini Tuhan, Bapak Pendeta Kurniawan, beserta Ibu Tuhan yang tidak bersama dengan kami Tuhan. Dimanapun beliau Tuhan melayani pada saat ini, Tuhan ikut ambil dalam campur tangan Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat gembala kami ini Tuhan, menjadi gembala yang baik bagi kami ya Tuhan, menjadi pemimpin yang baik bagi kami Tuhan, pemimpin yang rendah hati ya Bapa. Juga ibu-ibu gembala kami Tuhan, menjadi ibu yang baik, menjadi ibu yang bagi contoh buat kami ya Tuhan, dan khusus pada jemaat-jemaat pada saat ini ya Tuhan. Dan juga Tuhan anaknya, kedua anaknya Tuhan dimanapun sekarang berada, kami berdoa kiranya anak ini Tuhan berkati, dalam kehidupannya Tuhan berkati Bapa. Juga Tuhan bagi pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, kiranya Tuhan ikut campur tangan dalam pelayanan mereka di tempat ini ya Bapa. Mereka Tuhan tidak lagi menilai apa yang mereka perbuat ya Tuhan, tetapi benar-benar murni memuliakan nama Tuhan di tempat ini ya Bapa. Juga Tuhan kami berdoa buat bangsa dan negara kami ini ya Tuhan, dari presiden Tuhan, para menteri, para bupati, gubernur, dan juga wali kota, juga RT RW di tempat ini Tuhan. Juga secara khusus Tuhan di lingkungan kami di tempat ini, kiranya mereka Tuhan bisa bersama-sama dengan kami, dapat menerima kami di lingkungan ini Tuhan dengan baik. Oh Tuhan yang maha baik, inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, kiranya Kau kabulkan semuanya doa kami ini Bapa. Sebelum kami Tuhan pulang dari tempat ini, kami terlebih dahulu menerima berkat daripada-Mu ya Tuhan. Engkau yang kami banggakan dalam hidup ini. Sungguh Kau manis, Kau mulia, Kau kami sanjungi. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Sepanjang minggu ini kami akan bekerja seperti yang Tuhan percayakan, dan semuanya memuliakan Tuhan. Terima kasih. Mari angkat kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Engkau yang setia beribadah kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati roti makananmu, Tuhan akan memberkati air minumanmu, Tuhan akan melalui engkau dari segala sakit penyakit. Tuhan terus bawa engkau ke air yang tenang, ke padang yang berumput hijau. Gada dan tongkatmu akan menyertai engkau dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan yang manis dari Roh Kudus itu, tinggal menyertai kita sekalian dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, mari katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.